Puji Tuhan, kita baca ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, judul untuk kita di pagi hari ini, mengubah ratapan menjadi pengharapan. Kita bisa bicara sama-sama, ucapkan, mengubah ratapan menjadi pengharapan. Jadi seperti biasa saya selalu tanya Tuhan apa yang saya mau sampaikan, dan Tuhan berbicara buat saya tentang ini. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya bilang iya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi yang saya sampaikan ini setia Tuhan bagi jemaat hidup Ambon. Saya tidak berkhotbah untuk seseorang, tidak, saya berkhotbah untuk kita semua, termasuk saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita beratapan ditulis oleh Nabi Yeremia, yang juga disebut Nabi yang meratap. Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi Nabi ketika dia masih sangat muda. Katakan sangat muda. Dia meratapi keadaan bangsa Yehuda. Dia juga meratapi keadaan rohani kota Yerusalem. Dia setia mengemban tugasnya sebagai Nabi. Walaupun pelayanan itu sangatlah berat. Saudara masih muda, tapi mengembangkan pelayanan sebagai Nabi, berdiri untuk orang-orang Yehuda itu tidak gampang. Karena kita tahu Yehuda dan Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, bangsa yang selalu menyembah berhala. Setiap kali Tuhan memberikan pengampunan, tetap saja masalah datang, menyembah berhala. Dan setiap kali mereka datang minta pengampunan, pengampunan Tuhan terus berlangsung. Karena Tuhan itu baik dan setia dengan janjinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama 50 tahun Nabi Yeremia terus memberitakan kebenaran, terus menyuarakan pertobatan. Hai Israel, bertobat. Seperti itu saudara. Jangan pergi minta tolong kepada dewa-dewa orang Kanaan. Bertobat dari kehidupanmu yang demikian. Bahkan sampai di Babel pun mereka tetap menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Babel. Mereka percaya Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang leluhur-leluhur mereka percaya. Tetapi mereka terus jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka percaya kepada dewa-dewa yang disembah pada saat itu oleh orang-orang Kanaan maupun di Babylon. Dan Yesaya berdiri sebagai Nabi Tuhan. Yesaya terpanggil dalam masa muda. Kita tahu dalam kandungan ibunya Tuhan sudah membentuk dia untuk menjadi seorang Nabi yang akan berdiri di tengah-tengah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk dan tidak mau bertobat, yang menentang firman Tuhan. 50 tahun saudara, satu jangka waktu yang amat sangat panjang. Dia tidak bosan-bosan untuk beritakan kebenaran. Dia menyuarakan pertobatan. Dia menyuarakan peringatan kepada mereka. Kalau kamu tidak bertobat, hukuman Allah akan datang. Terus saudara, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dilemparkan dari tanah ini. Sekalipun tanah ini tanah dijanjikan Tuhan, tanah yang diberkati, tanah perjanjian, tanah tanpa kekurangan. Sekalipun demikian, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dilemparkan Tuhan pergi dari tanah ini, karena kamu tidak pantas untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi 50 tahun saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat tidak ada yang mau bertobat, tidak ada yang respon positif dari bangsa Yehuda. Mereka justru menentangnya, mereka justru menganiayanya. Sedangkan kita baca kitab Yeremia, bagaimana dia menderita sebagai seorang nabi. Dia selalu diancam, bahkan selalu dibuang, masukkan penjara, lemparkan ke sumur yang berlumpur. Itulah Nabi Yeremia. Tapi tidak bosan-bosannya dia berbicara untuk raja-raja, untuk penguasa-penguasa, dan untuk orang-orang Yehuda. Dia tetap berdiri saudara 50 tahun. Bertobatlah jemaat hidup Ambon. Kalau kamu sudah hidup 40, 50, 60, kapan mau bertobat? Sedangkan pertobatan itu perlu waktu. Saya banyak mengalami pergumulan. Saya sedih dengan banyak hal. Saya melihat dunia yang tidak pernah berubah. Pandemi ada, orang tidak pernah berubah. Cinta orang kepada Tuhan tidak ada. Saya sedih dengan jemaat yang suka bohong-bohong saya. Saya sedih saudara. Kalau Anda jujur, Anda akan diberkati. Setiap kali Anda bohongi saya, hukuman dan kutuk ikuti saudara.
Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan tidak bertahan karena orang-orang diajar terus saja bodoh. Dan bukan saja bodoh, kalau bodoh bisa diajar, tapi bebal, selalu menentang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai nabi, Yeremia pasti sedih. Dia merasa semua pelayanannya bertahun-tahun, 50 tahun, pengorbanannya, cinta dan kasihnya itu seperti tidak punya hasil, tidak berbuahkan apa-apa. Saudara, apakah zaman Yeremia cuman Yeremia yang nabi? Tidak. Firman Allah mencatat banyak nabi-nabi pada zaman Yeremia. Banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka memakai pakaian nabi, pakaian imam, pakaian pendeta, pakaian pastor. Tapi mereka tidak bisa berani berdiri untuk kebenaran. Mereka tidak bisa berani berdiri untuk menyatakan apa yang Tuhan mau katakan. Saya bilang untuk semua staf saya, mulai sekarang berani berdiri bicara kebenaran. Kalau Anda tidak berani bicara kebenaran, Anda tidak akan ada dengan saya. Saya akan berdiri saudara untuk kebenaran, karena saya mau menyenangkan hati Bapa. Ini masa percepatan saudara. Kita harus membawa sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan sebelum dunia ini hancur. Jadi kalau saya tidak punya hati misi, hati pelayanan, hati untuk menginjili orang, saya mau katakan miris sekali. Karena Anda bertobat sudah lama tapi tidak pernah berubah. Saudara, kalau kita bertobat itu perubahan pola pikir loh. Ini salah, saya akan berubah. Ini salah, orang Israel tidak. Menyembah berhala terus, persembahkan anak-anak yang tidak berdosa untuk dewa Molek. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan bilang, kapan beta suruh dong mempersembahkan umat yang tidak berdosa? Darah tertumpah, darah anak-anak mereka tertumpah, darah bayi-bayi tertumpah untuk penyembahan kepada dewa Molek. Dan itu yang menyakiti hati Tuhan. Anak-anak tidak bersalah dijadikan korban untuk penyembahan kepada dewa-dewa yang mereka sembah selain Tuhan Allah. Sampai kapan kamu hidup begini? Bukankah Tuhan Allah sudah bilang, jangan, nanti kamu dapat hukuman. Kamu boleh tinggal aman di sini, tapi kalau terus berbuat dosa, kamu akan pergi, kamu terusir, kamu dilemparkan dari tanah ini. Tapi mereka terus menentang Tuhan, mereka terus menentang Dia. Bahkan nabi-nabi muncul. Dan pada zaman Yeremia, nabi-nabi palsu muncul. Nabi-nabi palsu yang menyuarakan kata-kata yang menyegarkan telinga orang-orang Yehuda maupun Israel. Jangan saudara anggap ringan satu dosa. Saya sudah bilang untuk hamba Tuhan, jangan anggap ringan satu dosa. Kalau persinahan jangan kamu anggap akan ringan. Tolong orang itu supaya dia lepaskan rasa persinahan ikat dia, supaya dia berjalan dalam berkat. Jadi secara manusia Yeremia merasa dirinya gagal. Sampai kapan umat ini bertobat? Sampai kapan? Sampai kapan? Ketika orang bertobat, kasih Bapa mengalir. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, akibat kekerasan hati bangsa Yehuda yang menolak untuk bertobat dari kehidupan mereka yang berdosa, maka hukuman Tuhan datang untuk mereka. Yeremia melihat sendiri 3 gelombang penyerangan oleh bangsa Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Jadi ada 3 gelombang saudara. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Tuhan pakai itu Nebukadnezar untuk menghancurkan mereka. Saudara lihat, kalau kita tidak bertobat juga, Tuhan Allah pakai orang-orang kejahatan untuk hancurkan kita. Jadi betapa penting Anda bertobat. Tuhan bilang untuk Nebukadnezar, Nebukadnezar hambaku. Itu bukan hambanya saudara. Nebukadnezar itu orang kafir saudara, pemimpin penyembah berhala. Kalau kita bicara Babel dengan Nebukadnezar, tidak ada negara manapun seperti kerajaan Babylon pada saat itu. Tidak ada orang yang sekuat Nebukadnezar. Di mana-mana dia mau pergi berperang, semua orang akan buat perdamaian dengan dia, karena ketakutan melanda mereka. Tuhan bilang, Nebukadnezar hambaku. Apakah Tuhan tidak tahu dia jahat? Tidak. Tapi ketika kita hidup tidak benar sebagai anak Tuhan, Tuhan pakai orang jahat untuk menyakiti kita. Jadi kalau Anda bekerja di kantor-kantor, jaga hidup sebagai orang benar. Kalau tidak, Tuhan pakai orang-orang jahat di kantor untuk menyakiti Anda. Selama Anda mulai keluar, Tuhan pakai orang jahat menyakiti Anda dengan perkataan-perkataan mereka. Jadi jagalah hidupmu baik-baik sebagai anak Tuhan, supaya engkau berjalan dalam otoritas ilahi. Orang menghormati, menghargai. Selama Anda keluar dari kebenaran, Tuhan pakai orang jahat siapa saja untuk buat Anda sakit.
membuat Anda menderita. Jadi Yeremia melihat 3 gelombang penyerangan oleh Raja Babel. Nah Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat kota Yerusalem dibakar. Saudara, itu kota yang megah. Yerusalem pada saat itu adalah kota yang megah, karena di dalamnya ada bait suci yang sangat terindah pada masa itu. Tidak ada bait suci seperti yang dibuat Salomo, saudara. Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan, perkakas bait Allah dijarah dan dibawa ke Babylon. Bangsa Yehuda kehilangan kota Yerusalem, tanah perjanjian dan bait Allah. Kita lihat Ratapan 1 ayat 1. Betapa terpencilnya kota itu. Yang dulu ramai, ini Yerusalem, saudara. Laksana seorang janda lah ia, yang dulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Sekarang jajahan, dijajah oleh bangsa Babylon. Kemudian yang keempat, jalan-jalan kesian diliputi duka cita. Tidak ada lagi sorak-sorai kegirangan, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada lagi. Sunyi senyaplah segala pintu gerbang, semua sudah bawa ke Babylon. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, kemuliaan kehebatannya, keagungannya sudah lenyap, sudah hancur. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya. Pemimpin-pemimpin berjalan lemah lesu tanpa daya. Di depan orang mengejar. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Lawan-lawan ambil mereka punya harta, kekayaan, uang di deposito, mobil, motor, rumah itu apa, surat-surat tanah. Bahkan hadiratnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk. Bangsa-bangsa kafir tidak boleh masuk di bait Allah. Tapi mereka melihat bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu masuk ambil barang-barang. Ini barang-barang semua dibawa. Apa yang mereka banggakan telah hilang semuanya. Betul saudara? Apa yang mereka banggakan telah hilang lenyap. Telah lenyap semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem. Wow, tidak ada yang seperti Yerusalem. Tapi semua kegemilangan itu lenyap. Tanah perjanjian ditinggalkan oleh penduduknya. Semua keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah musnah dan hancur. Dan bagi bangsa Yehuda, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah merupakan penderitaan yang tak terkatakan. Sangat menyakitkan. Dunia seperti runtuh di hadapan mereka. Semua kebanggaan hancur berantakan. Jangan membanggakan apa yang ada di muka bumi, karena semua itu bisa lenyap seketika, sekejap mata, hilang lenyap. Amin. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ini terjemahan versi mudah dibaca. Demikian firman Tuhan. Orang bijak jangan membanggakan kebijaksanaannya. Orang-orang bijak dengar, jangan bangga Anda punya kebijaksanaan. Orang kuat jangan membanggakan kekuatannya. Saya ada orang lawan saya. Orang kaya jangan membanggakan uangnya. Jika seseorang mau bangga, biarlah mereka bangga karena hal ini. Biarlah mereka bangga bahwa mereka telah belajar mengenal aku. Biarlah mereka bangga bahwa mereka telah mengerti bahwa akulah Tuhan yang baik dan jujur, dan bahwa aku melakukan yang baik di atas bumi. Aku senang atas semua itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan mau kau kenal Tuhan. Tuhan mau kau berjumpa Tuhan. Tuhan mau kau mau hubungan dengan Tuhan. Jangan bangga. Kita bangga jadi anak Tuhan. Kita bangga punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita punya kebanggaan itu Yesus di muka bumi. Bukan bangga karena si A, si B, si C. Saya selalu bilang buat Tuhan, Tuhan, saya bangga punya Engkau. Saya bangga jadi anak Bapa. Saya tidak bangga karena suami saya gembala, tidak. Itu cuma kasih karunia buat suami saya. Saya selalu bilang, Bapak, saya senang jadi anak Bapak. Saya bahagia jadi anak Bapak. Dan saya paling bahagia punya Bapak untuk Bapak. Amin, saudara. Saya tidak pernah banggakan seseorang di muka bumi, tidak akan pernah. Karena saya punya kebanggaan cuma Yesus. Karena mengapa? Dia ciptakan saya, Bapak itu ciptakan saya. Betul saudara? Bapak kasih napas hidup buat saya masih hidup, melayani dan memberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Itu satu kasih karunia.
Jadi saya akan bangga punya Yesus. Saya tidak bangga punya harta, tidak. Karena itu akan lenyap seketika. Mau bangga di apa saudara? Apa yang mau dibanggakan? Halo? Bapak Ibu mau cari apa di muka bumi untuk banggakan? Banggalah kalau Anda kenal Tuhan Allah. Banggalah kalau Anda jadi anak Bapa di surga. Aku yang memberikan kamu kekuatan. Aku yang menyertai kamu. Aku yang memberikan kamu kekuatan untuk melakukan semua itu. Jadi walaupun Yeremia tidak dibawa ke Babel, kita tahu Yeremia tidak dibawa ke Babel. Saudara lihat waktu zaman raja-raja memerintah di Yehuda, Yehuda, orang Yehuda, raja-raja selalu bilang Yeremia begini, Yeremia begini, Yeremia. Belum lagi nabi-nabi, saudara. Saudara, bukan saja raja menentang Yeremia, bukan saja pemuka-pemuka menyerang Yeremia, bukan saja rakyat Yehuda menyerang, tapi nabi-nabi, imam-imam bangkit berdiri dan menentang Yeremia. Kau itu bicara bohong, kau itu baru buat bohong. Yeremia cuma bilang tunggu, siapa punya nubuatan yang betul. Waktu Yeremia berdiri untuk bernubuat, karena nubuatan dari Tuhan Allah, tampil juga nabi-nabi palsu, imam-imam palsu, dan berkata Tuhan bilang buat saya, Tuhan bilang buat saya, Tuhan bilang buat saya. Jadi hati-hati deh, nabi-nabi palsu banyak, hamba-hamba Tuhan palsu banyak. Amin saudara. Jadi betapa penting Anda hidup dalam kebenaran supaya Anda tahu ini betul yang mana. Setiap nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan Allah. Orang berusaha jatuhkan dia, hancurkan dia, lemparkan dia, tapi Tuhan Allah akan berdiri untuk membela dia. Siapa sangka Raja Babel bisa bicara untuk Nebuzaradan, kamu ke sana, ke Yehuda, cari itu Yeremia. Saya lihat mata Tuhan Allah lihat. Setiap kali Anda hidup yang kebenaran, Tuhan Allah pelihara Anda. Tuhan Allah jaga Anda. Di kantor-kantor orang berusaha lemparkan Anda. Semua bilang, selama Anda hidup kebenaran, tidak ada satu manusia pun lemparkan Anda dari kedudukan Anda. Satu saat anak saya sekolah, saya datang di tempat itu, banyak teman-teman saya ya, yang ada di sekolah itu, salah satu sekolah di kota ini. Saya datang, saya tidak sama sekali, saya tidak tahu persoalan Amerika, saya tidak tahu sama sekali. Cuma saya mau ketemu kepala sekolahnya. Jadi teman-teman saya lihat saya, terus saya bilang saya mau masuk, mau ketemu dengan saya punya kepala sekolah. Ya sudah mari. Ini karena teman-teman baik semua. Maka jadi wakil-wakil di situ. Lalu saya masuk dengan teman saya. Saya tidak tahu saudara. Saya datang ke kepala sekolah itu, saya bilang, Bapak, puji Tuhan ini tempat Tuhan taruh buat Bapak. Ini kursi Tuhan taruh untuk Bapak. Dan Bapak dengar, Bapak tidak akan pernah pindah dari kursi ini. Sekalipun manusia berusaha jatuhkan Bapak, tidak akan pernah sampai waktu Tuhan tiba untuk Bapak mungkin pindah ke sekolah lain ya, baru Bapak pindah. Tapi selama Tuhan Allah belum suruh Bapak pindah, Bapak akan tetap di situ. Jadi Bapak guru itu kepala sekolah nggak saya. Jadi saya bilang, Bapak, mari saya berdoa untuk Bapak. Oh senang Ibu, terima kasih. Saya suruh satu punya teman, saya bilang dia boleh keluar, duduk di sini. Jadi kita tiga berdoa. Jadi sama bilang selama Anda di dalam kebenaran firman Allah, Anda bekerja di kantor-kantor, di perusahaan, di bank, di mana Anda bekerja, mungkin Anda kepala bagian, kepala seksi, atau Anda menduduki posisi-posisi penting. Saya mau bilang, dengar saya mau bilang, selama Anda hidup benar, Tuhan Allah jaga Anda di situ. Tuhan Allah bentengi Anda, Tuhan Allah pelihara Anda. Tidak ada satu kutu busuk yang lemparkan Anda, karena Tuhan tidak pernah permalukan kita. Amin. Tuhan Allah panggil kita supaya kita pergi dan jadi berkat buat orang. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Saudara, kemarin kita jalan hari Kamis ya, bukan Kamis ya, hari Rabu mungkin. Kita jalan penginjilan ya, ada beberapa hal yang kami doakan. Tiba-tiba kami sampai di satu tempat, kami lagi berdiri, saya ingat itu. Kali ini dipanggil untuk berdoa untuk seseorang, untuk keluarga itu, karena memang biasa ada pelayanan anak di situ. Jadi saya ingat kita masih berdiri-berdiri. Pastor Lady sama Ibu Dina juga ada ke rumah orang yang sakit itu. Jadi kami tiga berdiri, saya, Pastor Ein dan Pastor Ana. Di bawah jambu kami masih berdiri. Saudara, tiba-tiba seorang bapak datang dengan mobil putih. Dan tiba-tiba bapak itu tidak lama kemudian bapak itu lari bawa seseorang. Saya tahu itu anaknya, tapi sudah tahu itu istrinya. Sangat kecil, seperti rangka, putih semua. Mata saya saksikan. Saya baru pertama kali ya orang seperti itu sudah. Jadi mata putih sudah terbalik, sudah putih semua. Karena saya berdiri, saya tatap. Dan saya berdoa, ini anak apa sih? Tapi seperti gitu. Kayak ketemu ingin berdoa tapi tidak bisa gitu. Tapi kata orang deklarasikan kesembuhan. Kami hancurkan roh kematian, firman terlalu jahat setan iblis pergi.
Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan, kami hancurkan roh kematian, sembuh. Kami semua deklarasi, kami semua beri mama Tuhan datang, kita mendeklarasikan. Mobil sudah pergi, kita pegang tangan, deklarasikan, sembuh. Sehat. Saudara lihat, kita tidak tahu ajal kita datang kapan, kita tidak tahu SK kita datang kapan. Kita masih semua sehat, kita masih sehat saudara. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba kita sakit, kita tidak tahu. Tapi waktu yang kita sehat ini, mari berjalan beritakan Injil. Karena hanya Tuhan Allah yang pelihara kita. Yang kita sembah di muka bumi Tuhan Allah, bukan setan dan roh jahat. Setan dan roh jahat itu menipu kita, membohongi kita. Mari kita belajar jujur dengan diri kita, jujur dengan Tuhan, jujur dengan suami, jujur dengan istri, jujur dengan anak-anak kita, anak-anak jujur dengan orang tua, jemaat Alit Ambon jujur dengan pemimpin. Kalau Anda simpan dosa itu akan membawa penderitaan buat Anda. Anda tutup dosa itu bawa penderitaan. Tuhan mau kita akui lalu selesaikan, tinggalkan. Semua orang pernah buat dosa, tapi akui, tinggalkan. Jangan akui, bikin lagi ulang. Nah Bapak Ibu Saudara, keadaan manusia zaman akhir ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa Yeremia. Banyak orang sedang meratap dan menangis, meratapi rumah tangganya yang seperti neraka. Saya selalu bilang di sini, sayangi istri Anda. Kenapa saya bilang? Saya sudah puas dengan suami saya, saudara. Dalam segala hal, saudara. Dia bilang, iya betul Tuhan sudah puaskan saya 27 tahun. Jadi kalau Tuhan bawa suami saya pergi, saya sudah puas, mau nikmati apa di bumi lagi. Apakah Anda harus tetap meratap, menangis, dan menyesali semua yang sudah terjadi? Apakah Anda terus kecewa dengan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan atas semua ini? Saya mau bilang, Tuhan itu baik. Saudara punya masalah, persoalan, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tidak ingkari janjinya saudara buat kita. Dia tetap Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik mengasihi anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sementara meratap karena banyak persoalan. Tapi hari ini Tuhan bilang, ini jalan keluar, aku berikan untuk kamu. Yang sementara meratap, yang sementara menangis, dengar, Tuhan kasih jalan keluar untuk mengubah ratapanmu menjadi pengharapan. Bagi wanita-wanita yang sementara meratap, keluarga-keluarga yang sementara meratap, para usaha, bisnis yang sementara meratap, karena mungkin masalah pekerjaan, proyek-proyek, usaha-usahamu yang mana kau merasa aduh sulit sekali dan kau meratap, dan mungkin sudah lama kau meratap. Dan Bapa katakan, ini jalan keluar. Aku kasih kamu jalan keluar. Ini jalan keluar. Pertama saudara, carilah Tuhan. Kita katakan, carilah Tuhan. Jadi jangan meratap lagi, supaya Anda tidak meratap, tapi Anda punya pengharapan, punya kehidupan. Yang pertama, carilah Tuhan. Mazmur 105 ayat 4-5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Cari Tuhan yang telah menciptakan kita. Cari Tuhan yang mengasihi kita, yang mengorbankan anaknya bagi kita. Anaknya yang dikasih dikorbankan, datang ke dunia jadi hamba. Tujuannya selamatkan saudara saya. Bapak itu mengasihi kita, sehingga anaknya yang dikasihinya dikorbankan supaya kita itu selamat. Cari Tuhan itu, cari Allah itu yang berkorban bagi kita. Cari Allah yang ciptakan kita, cari Allah yang menciptakan dunia ini. Cari Dia saudara. Jangan lagi duduk menangis dan meratap semua yang sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara, bangkit dari ratapanmu dan carilah Tuhan. Artinya ada tindakan untuk keluar dari kondisi yang tadi. Kalau saudara terus meratap, menangis, tidak ada kekuatan. Saudara kalau terus meratap, menangis, saudara tidak kuat. Firman Allah berkata, orang yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Selama Anda punya hati teguh, Tuhan kasih damai sejahtera. Sehingga Anda tidak terus meratap dan menangis untuk sesuatu yang tidak perlu ditangisi. Ingat mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Saya percaya tiap hari Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat. Di kantor, di rumah, tempat pekerjaan, di kuliah, di kampus, di mana saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat-mujizat tiap hari. Ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, Tuhan baik bagi saudara. Ketika saudara cari Tuhan, Tuhan baik. Tuhan pasti tolong.
Meskipun hal-hal buruk terjadi dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, dalam kehidupanmu saat ini, tapi tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Jemaat hidup mendengar, kasih setia Tuhan itu mengalir bagaikan air sungai yang tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan itu mengalir bagaikan air sungai yang tidak pernah berhenti. Kasih itu terus mengalir. Kasih Tuhan itu selalu baru. Amin. Sudah mungkin punya kasih buat Tuhan terbatas. Sudah senang kalau ada berkat, tapi kalau ada masalah, sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Sudah mulai alihkan perhatian saudara kepada hal lain. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun kamu berdosa, sekalipun kamu khianati aku, sekalipun kamu tidak mau dengar apa yang saya katakan, tapi kasih setiaku seperti air yang mengalir. Aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap ada untuk kamu. Aku beri kamu kesempatan untuk berubah dari cara hidupmu. Aku sayang kamu. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sayang kita. Tuhan Yesus sayang semua manusia. Dan Tuhan Yesus pakai kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan tidak turun dari surga untuk pergi, tapi kita yang sudah ditebus, kita harus pergi tolong orang susah, orang tidak membagian, orang tidak punya makanan, orang tidak punya uang. Sudah pergi, lepaskan bagi mereka. Amin saudara. Kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kasih setia Allah itu menjamin bahwa perjanjian Allah dengan umatnya akan terus ada. Kasih setia Tuhan itu saudara, itu terus ada. Yaitu janji yang diucapkan tetap terlaksana. Sekalipun saudara tidak setia, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah itu Tuhan mengasihi kita? Allah tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya. Jadi kalau dia sudah berjanji, ya berjanji, ya tepati. Ya tidak pernah ingkar janji. Kalau kita janji ada masalah, lalu kita tidak tolong lagi, tapi Tuhan tidak, tetap tolong. Kebaikan Allah akan terus mengalir, terus menerus, dan selalu baru tiap pagi. Kebaikan Allah menjadi penghiburan yang meneguhkan kita. Sekalipun dunia seakan-akan runtuh di depan kita, tapi ketika kasih Allah itu mengalir, membuat kita kuat dan bangkit berdiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara lagi menderita, sementara menangis, Tuhan, kenapa persoalan ini belum selesai-selesai? Tuhan, kenapa seperti gini? Mungkin seperti itu yang Yeremia lihat. Tuhan, kenapa terjadi? Tuhan, betul mereka berdosa, tapi aku tidak kuat tahan melihat Yerusalem hancur. Aku tidak kuat tahan melihat itu rumah Tuhan hancur berkeping-keping. Aku tidak sanggup Tuhan melihatnya. Yeremia dia udah menangis saudara. Tapi sama bilang kebaikan Allah itu menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara yang lagi menderita, yang lagi meratap dan menangis. Kasih setia Tuhan itu akan mengalir di hatimu, mengalir di hatimu, mengalir di hatimu, sehingga engkau akan kuat tetap berdiri. Ada satu pribadi yang peduli, itulah Yesus Kristus Tuhan. Sudah ingat kebaikan Tuhan, amin. Alihkan perhatianmu datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Firman Allah berkata dalam Ratapan 31, tidak selamanya Allah kecilkan umatnya. Amin. Bahkan pada saat ia menghajar, menghukum anak-anaknya, ia lakukan dengan penuh kasih sayang. Tuhan kalau hukum kita, kalau Tuhan hajar kita, dia lakukannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Ibrani 12 ayat 5 sampai 10, saya ingin baca ini buat Bapak Ibu Saudara. Firman Allah berkata, kamu adalah anak-anak Allah, dan dia mengatakan firman yang menghibur kamu, amin. Kamu telah melupakan kata-kata ini, hai anakku. Jangan anggap enteng jika Tuhan membuat engkau berdisiplin, dan jangan putus asa jika engkau mengoreksi, jika Tuhan koreksi engkau. Jadi kalau Tuhan kasih disiplin Anda, koreksi Anda harus terima. Tuhan membuat setiap orang dikasihinya berdisiplin. Jadi kalau ada disiplin di sini, Anda bersyukur karena Tuhan mau kita sebagai anaknya hidup dalam disiplin. Bukan saja Anda disiplin di kantor, tapi disiplin di rumah Tuhan.
Di kantor Anda jam 8, jangan datang sini jam 9. Kalau pemerintah Anda begitu tunduk pada hukum aturan, apalagi aturan Tuhan Allah. Tuhan membuat setiap orang dikasihnya berdisiplin, katakan disiplin. Dan menghukum setiap orang diterimanya sebagai anak, katakan menghukum. Ya. Jadi terimalah penderitaan seakan-akan penderitaan itu hukuman dari Bapa kecil. Terima hukuman itu seperti ketong Bapa pada pukul ketong. Allah melakukannya kepadamu seperti Bapa kita yang menghukum anak-anaknya. Setiap anak harus dihukum. Wow, selera firman Tuhan tuh. Setiap anak harus hukum. Jadi jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah. Betul saudara? Kita semua mempunyai Bapa di dunia ini yang menghukum kita. Dan kita menghormati Bapa kita. Kalau dapat pukul tetap hormat Bapa. Jadi hal yang lebih penting adalah kita menerima hukuman dari Bapa semua roh. Jika kita melakukan itu, kita menerima hidup. Bapa kita di dunia ini menghukum kita untuk waktu singkat. Mereka hukum kita dengan cara yang dipandangnya baik. Mungkin bagi mereka itu baik. Tapi Allah menghukum untuk menolong kita. Sehingga kita dapat hidup. Sehingga kita dapat menjadi kudus seperti Dia. Jadi kalau Anda mendapatkan disiplin karena kesalahan Anda buat, Anda ditegur, saudara harus puji Tuhan. Itu hukum Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak dapat hukuman, kamu itu anak gampangan. Kamu bukan anakku. Tapi kalau kamu dapat hukuman, kamu dapat ganjaran. Itu tujuannya, disiplin kamu. Supaya kamu itu kudus seperti aku. Amin. Allah menghajar kita, menghukum kita punya tujuan. Supaya kita disiplin hidup, teratur hidup. Supaya kita betul-betul jadi anak Bapa. Orang melihat bahwa betul hidup dalam aturan. Saudara, hidup dalam aturan itu penting. Dan sebelum Bapak Gembala pergi, beliau sudah berkhotbah di sini tentang aturan. Kita sebagai anak Bapa harus hidup dalam aturan. Supaya dunia rusak lihat kita hidup dalam aturan. Hukuman atau hajaran Allah itu merupakan suatu didikan dari Tuhan agar kita kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Setiap hukuman punya tujuan kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada jalan yang benar. Kita kembali dari kehidupan kita yang berdosa, cara hidup kita yang berdosa, kebiasaan kita hidup yang berdosa. Kita kembali kepada kebenaran. Itu tujuan Tuhan hukum kita. Tuhan hajar kita supaya kita disiplin. Sebagai hamba Tuhan, para pelayan dan jemaat Tuhan, kita diatur dalam aturan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, kata firman Allah tadi. Yesaya 45 ayat 19b. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi saudara, kalau kita cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, artinya ini kesempatan kita masih temui Tuhan. Ini kesempatan kita bisa datang kepada Tuhan. Karena ada masanya kita tidak bisa bertemu Tuhan lagi. Dan ini masa anugerah. Di dalam masa anugerah kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita menyenangkan hatinya. Tuhan bilang, tak pernah aku menyuruh keturunan Yakub cari aku dengan sia-sia. Artinya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi mari cari Tuhan. Tinggalkan ratapan, air mata kesedihan, penyesalan. Itu semua sudah berlalu. Anda harus bangkit, cari Tuhan, datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia di rumahnya. Di rumah Anda bangun mesbah dan dengar setiap orang cari Tuhan. Ada upah, ada berkat. Tidak sia-sia. Itu firman Allah. Yeremia 31 ayat 16a. Tuhan berkata, berhentilah menangis, karena Tuhan akan memberkati hidupmu. Hapus air matamu yang ada di matamu. Berhenti menangis. Karena setiap kamu cari aku, ada berkat, ada upah, ada hadiah. Setiap kali Bapak Ibu Saudara cari Tuhan, maka ada berkat, ada upah, ada promosi yang Tuhan lepaskan dari surga untuk Bapak Ibu Saudara. Maka itu jangan menangis lagi. Stop menangis, stop cucur air mata. Bangkit dan lihat kedahsyatan Tuhan. Bangkit dan lihat kemuliaan Tuhan. Bangkit, ambil kamu punya promosi. Bangkit, ambil kamu punya berkat. Bangkit, ambil kamu punya hadiah. Karena waktu meratap itu sudah selesai. Waktu menangis sudah selesai. Ini berkat, cuci air mata, ini berkat. Tidak sia-sia kita cari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, miliki cara pandang yang baru. Katakan, miliki cara pandang yang baru. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
Pikiran Yeremia sedang fokus pada masalahnya. Yeremia sedih ingat keadaan bangsa Yehuda. Kita lihat Ratapan 3 ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ratapan 3 ayat yang ke-20. Tadi ya, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi saudara, Yeremia itu ingat itu peristiwa bagaimana cambuk murka Tuhan dilepaskan untuk umat Yehuda. Dia menyaksikan itu, dan ketika dia ingat itu saudara, dia begitu tertekan. Itulah sebabnya Yeremia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Selama dia ingat cambuk Tuhan untuk umat, dia sedih, dia tertekan, dia menangis. Yeremia mengisi hatinya dengan apa? Persoalan kemalangan bangsanya. Situasi hidup mungkin baru berubah sesudah masa panjang, namun ada satu perubahan yang harus terjadi, perubahan cara pandang. Katakan perubahan cara pandang. Ayat 21-22 mengajarkan bahwa situasi sama dilihat dari kacamata yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini pada akhirnya akan mempengaruhi orang yang memandangnya. Dan ayat 21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memiliki pengharapan akan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Saudara, Yeremia mulai mengubah cara pandangnya. Dia memiliki cara pandang yang baru. Dia memiliki cara pandang yang benar, saudara. Dia tidak lagi melihat kehancuran Yerusalem, tapi dia mau melihat apa yang akan terjadi setelah kehancuran ini. Apa yang akan Tuhan buat melalui peristiwa ini. Itu yang penting. Setiap kali saudara lihat masalah, persoalan, saudara tertekan. Tapi mulai hari ini, milikilah cara pandang yang baru. Apa yang Tuhan mau buat di balik masalah yang saya hadapi. Ini persoalannya berat sekali Tuhan, tapi saya mau melihat jauh ke depan. Ketika Anda keluar dari kotak, Anda akan melihat di sana ada pengharapan baru, ada berkat baru. Selama Anda punya pikiran dalam kotak ini, Anda cuma terus menangis dan meratapi diri Anda. Tapi ketika Anda bangkit keluar, semua tinggalkan peristiwa ini, maka Anda akan melihat di sana ada pengharapan, ada masa depan, ada berkat-berkat, ada jalan keluar. Jadi katakan, saya mau keluar dari kotak. Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memiliki pengharapan akan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Dia pikir betul juga ya. Kenapa sih saya ikut-ikutan menangis dengan bangsa ini? Saya harus keluar dong untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan dia mulai berpikir, apa sih yang Tuhan mau buat di balik peristiwa ini? Yeremia melihat hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Jadi bukan lagi untuk persoalan dirinya yang terus meratap dan bangsa Israel yang sudah di dalam tawanan di Babylon. Tapi Yeremia mengisi hatinya dengan janji-janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Tidak perlu meratap lama saudara. Pagi ini Tuhan bilang bangkit dari kotak itu. Bangkit dari keputusasaan. Bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari tangisan dan air mata. Bangkit saudara. Dan pegang janji Tuhan. Yeremia telah mengisi hatinya dengan janji-janji Tuhan. Selama ini hatinya dikuasai oleh persoalan diri dan kehancuran Yerusalem, sehingga hidupnya diwarnai dengan kepedihan dan air mata. Jadi Yeremia memiliki cara pandang yang baru. Pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, suasana hati Yeremia juga berubah. Dia tidak lagi tertekan. Amin. Yeremia melihat kehancuran Yerusalem dari sisi lain, yaitu ada dimensi anugerah di dalamnya. Amin. Ada dimensi anugerah di balik kehancuran ini. Dia tidak ratap lagi, tidak. Meskipun kondisi saat itu berada dalam keterpurukan, namun Yeremia tetap percaya Tuhan akan membuat sesuatu hal besar untuk kotanya. Yeremia mengajak bangsa Yehuda untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara Jemaat Ambon, milikilah cara pandang seperti Yeremia. Yang terakhir, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat 20, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Meskipun kitab ratapan dimulai dengan ratapan, namun di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Ada amin. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan itu artinya menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Itu menanti Tuhan. Menantikan Tuhan adalah menaruh harapan dan mempercayai hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan.
Menantikan Tuhan juga artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu artinya menanti Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Yang hari ini sakit, dengar, Anda sehat. Anda dikasih Tuhan kekuatan yang baru. Tidak sakit-sakit lagi, tidak lesu lagi. Anda dikasih Tuhan kekuatan baru. Firman Allah berkata, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Anda macam keluarga ini, seng lesu lagi, seng lemas lagi. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan, tidak lelah lagi. Karena Tuhan sudah kasih Anda kekuatan baru. Anda yang sakit, dengar, Tuhan kasih Anda kesembuhan. Lututmu yang sakit, terima kesembuhan. Paru-parumu yang sakit, terima kesembuhan. Anda tidak akan sakit lagi, Anda naik terbang tinggi. Artinya tidak ada penyakit yang menghalangi Anda untuk naik, untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi penyakit, entah itu lutut, entah itu siku, entah itu payudara, entah itu kepala sakit, migrain, entah itu kista, entah itu apalagi, entah itu darah tinggi, entah itu gula darah, kolesterol. Dengar saudara, hari ini Tuhan katakan, aku memberi kamu kekuatan baru, tenaga baru, kesehatan baru, kehidupan yang baru. Saraf-sarafmu yang mungkin terganggu, di kaki Tuhan sembuhkan, di mata Tuhan sembuhkan, dalam pikiranmu Tuhan sembuhkan. Saraf-saraf di pikiranmu, engkau tidak pikiran kacau, tidak, engkau akan terbang naik tinggi. Tuhanlah yang akan membawa engkau naik. Engkau punya pikiran tetap tenang dan naik terbang bersama dengan Bapa. Dan yang terakhir, orang yang menantikan Tuhan, Tuhan katakan mereka akan mewarisi negeri. Katakan mewarisi negeri. Mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang yang menantikan Tuhan mewarisi negeri. Amin. Saudara akan menerima warisan di negeri ini. Saudara akan menerima promosi di negeri ini. Warisan itu berbicara tentang berkat. Anda akan mendapatkan berkat di negeri ini. Di mana Anda bekerja sebagai pegawai negeri swasta. Dengar, yang punya usaha bisnis, dengar. Tuhan akan memberikan berkat, promosi. Promosi untuk engkau. Kau akan naik jabatan, engkau akan dinaikkan Tuhan jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan, saudara. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin orang-orang permalukan engkau, tapi dengar, saat ini engkau yang bekerja di dunia sekuler, tidak akan engkau dipermalukan. Tuhan tidak pernah permalukan engkau. Yang berdoa menangis, meratap untuk Tuhan, mencari Tuhan. Saya mau katakan, dengar sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah permalukan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Air Hidup Ambon, mulai saat ini